Kayak udah muncul loh. Oh, udah Kak. Oke, jadi kalau saya lihat dari catatannya, kita akan masuk ke yang namanya fluida dinamis ya. Fluida yang mengalir ya. Fluida dinamis. Oke, di sini kalau kita lihat eh, ada beberapa apa jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida itu secara umum dapat dibedakan jadi tiga loh. Yang pertama itu namanya aliran laminar. Yang kedua adalah aliran transisi. Dan yang ketiga adalah aliran turbulens. Oke. Nah, laminar tuh yang seperti apa sih? Laminar seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya aliran di sebuah pipa, jadi yang laminar tuh berarti dia alirannya itu dia lurus-lurus aja. Kayak gini. Oke, ini contoh-contoh aliran laminar ya. Jadi si mukanya itu akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau transisi turbulens yang gampang. Itu berarti ada yang namanya eh, efek turbulensnya. Jadi dia nggak nggak konstan seperti laminar, dia ada efek turbulens seperti ini. Jadi dia ada efek turbulensnya. Nah, kalau transisi berarti dia ada bagian yang laminar, ada bagian yang turbulens. Nah, jadi kalau kita lihat, uh, lu tahu nggak uh, apa yang menyebabkan aliran tersebut bersifat laminar atau bersifat turbulens? Apa? Gimana cara kita membedakannya? Tahu lu? Eh, nggak tahu Kak. Jadi cara kita membedakan itu alirannya turbulens atau laminar atau transisi, kita bedakan dari yang namanya Reynolds number. Pernah dengar nggak? Tahu? Reynolds number? Pernah dengar? Pernah dengar. Jadi ini adalah cara kita membedakan RE. R, RE apa? RE? Kita cek dulu. Simbolnya apa ya? Soalnya kalau di slide-nya siapa di slide-nya Fatia, dia pertama-tama dia menerangkan tentang Reynolds number-nya dulu. Karena itu adalah alasan untuk menjelaskan bagaimana membedakan dia uh, alirannya aliran turbulens, laminar, atau antaranya. Simbolnya RE. Nah, Reynolds number itu apa sih? Reynolds number itu adalah bilangan besaran tanpa dimensi yang merupakan hasil perkalian antara densitas, kecepatan alir, dan diameter dibagi dengan viskositas yang dynamic viscosity ya. Jadi RA itu nggak punya satuan lo, teman dia akan menerangkan tentang jenis alirannya. Nah, bagaimana kita tahu dia jenis alirannya laminar, turbulent atau transisi? Biasanya ada batasannya. Di beberapa buku mungkin batasnya sedikit berbeda, tapi pada umumnya sama. Laminar itu terjadi ketika RE-nya itu kurang dari 2000 kalau di sini. Kurang dari 2000. Oke, sama halnya kayak gini deh. Biasanya aliran laminar itu akan disebabkan oleh apa? Yang paling gampang terlihat itu adalah kecepatan alirnya atau kecepatan V-nya. Kalau semakin besar V-nya, aliran di fluid itu akan cenderung turbulence.
Nah, ternyata kenyataannya yang menyebabkan air itu laminar atau turbulence itu bukan hanya kecepatan fluida, tapi bergantung pada densitas fluidanya, ukuran dari diameter pipa atau diameter wadahnya, dan viskositasnya. Nah, kalau turbulence itu biasanya terjadi pada kecepatan atau fluida yang sangat cepat. Turbulence. Nah, itu biasanya RE-nya lebih dari 4.000. Berarti transisi itu kan berarti kan antaranya ya. Karena dia ada bagian yang laminarnya dan ada bagian yang turbulensnya. Jadi dia antara 2.000 sampai 4.000. Nah, ini cara kita mencari eh, bagaimana aliran tersebut, apakah bersifat laminar, turbulence, atau transisi. Nah, yang kadang sering menjadi perbedaan di beberapa buku itu adalah batasan antara laminarnya. Kadang ada yang 2.000, kadang ada yang berapa gitu. Pada dasarnya kalau kita ambil referensi tertentu ya, 2.000 tuh udah paling besar. Jadi ini buat mengetahui jenis dari alirannya. Gitu ya. Jadi untuk menentukan jenis aliran, kita bisa lihat dari Reynolds number-nya. Kemudian, sekarang jenis aliran fluida. Sekarang kalau jenis aliran berdasarkan waktu. Jenis aliran fluida terhadap waktu. Oke, dapat dibedakan jadi dua juga. Ada yang namanya aliran steady state, steady state. Yang kedua namanya aliran uh, tidak steady state, apa namanya ya? Unsteady state. Aliran unsteady state. Dulu tahu nggak bedanya aliran steady state sama unsteady state? Tahu bedanya? Apa? Tahu nggak lu? Oh, kurang tahu, Kak. Tapi pernah dengar kan ya? Iya, pernah. Oke. Jadi aliran steady state itu adalah apabila aliran fluidanya tidak tidak berubah terhadap waktu. Oke, artinya alirannya itu konstan, konstan terus. Jadi alirannya itu segitu terus. Jadi dia terhadap waktu tidak mengalami perubahan. Tapi kan kenyataannya apa lu? Di kenyataan kan sangat susah ya membuat aliran yang steady state, di mana dia selalu segitu tiap waktu. Makanya pada umumnya aliran yang real itu adalah unsteady state. Jadi aliran fluidanya merupakan fungsi dari waktu. Merupakan fungsi waktu. Jadi apa? Jadi misalkan kecepatan fluida, apa namanya, flow rate itu apa, debitnya, itu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, ini yang pada umumnya. Jadi cara kita membedakan dia steady state atau tidak, gampang aja, ada nggak variabel waktu pada fungsi alirannya. Kalau ada, berarti dia unsteady state. Tapi kalau dia tidak ada fungsi waktu, berarti dia steady state. Nah, biasanya untuk awal-awal dan feeling saya sih sampai UTS itu kita akan belajar yang steady state. Bahkan mungkin sampai UAS deh. Karena masih tingkat 2. Nanti ketika udah fluida yang lebih lanjut, ini kan masih fluida, fisika fluida yang awal kan. Mungkin ntar di tingkat selanjutnya akan ada mekanika fluida dan lain-lain. Barulah kita belajar yang namanya unsteady state. Oke, jadi itu bedanya antara steady state sama unsteady state. Oke, bentar lihat lagi catatannya. Oke, jadi yang membedakan itu ya, yang membedakan adalah waktunya. Kalau kecepat apa sih alirannya itu ternyata tiap waktu itu ada perubahan, berarti dia unsteady state. Tapi kalau dia tidak berubah terhadap waktu, berarti dia adalah steady state. Nah, kemudian di catatannya kita akan, nah kita lihat dulu ya, tanya. Nah,
Memang Lulu dari belajar tentang HGL gitu-gitu, kok ini ada gambar ada HGL HGL-an? Udah gitu? Apa cuma sekilas doang? Cuma sekilas doang sih, Kak. Itu kan apa ya? Apa namanya buat head ya, head deadline-nya kan? Headnya itu harusnya kita belajar dulu tentang head itu apa. Lu tahu head itu apa nggak? Soalnya di sini dia langsung sensitively apa di hydraulic grade line-nya itu langsung pernah dengar nggak di aliran fluida head head pressure atau head pernah dengar? Pernah dengar, Kak? Dengar ya. Tahu nggak itu apa? Hmm. Nggak tahu. Oke, jadi harusnya kalau kita lihat dari apa dari slide-nya harusnya kita belajar dulu konsep dasarnya dari uh, aliran fluida. Yang pertama itu untuk aliran fluida kita belajar yang namanya konsep persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Oke, ini kita masih asumsinya adalah fluidanya steady state ya. Asumsinya satu, fluidanya steady state. Fluidanya dalam kondisi aliran steady state. Yang kedua, alirannya juga harus laminar karena kalau apa alirannya laminar karena kalau aliran turbulence itu cara ngitungnya itu susah. Mungkin akan diajarkan nanti di mekanika fluida. Nah, yang ketiga itu adalah fluidanya itu bersifat incompressible. Masih ingat nggak lu? Apa itu fluida incompressible? Masih ingat? Ingat nggak? Fluida incompressible itu apa? Tahu lu? Halo, lu pernah dengar? Pernah, Kak. Apa itu fluida incompressible lu? Eh, Ini artinya kan tidak, kompres tertekan. Artinya fluida yang tidak mudah ditekan. Nah, lebih gampangnya adalah fluida incompressible adalah fluida yang densitas fluidanya tidak berubah karena adanya perubahan tekanan. Oke, biasanya itu fluidanya berupa cairan. Cairan cenderung incompressible, walaupun pada dasarnya fluid cairan itu sebenarnya adalah slightly compressible, artinya mengalami kompresi sedikit, tapi kita bisa abaikan. Nah, kalau gas, gas tuh biasanya compressible. Kenapa? Karena gas mudah sekali kita tekan. Kita bisa menekan suatu ruang, suatu bejana yang di dalamnya cuma diisi gas. Kita tekan, gasnya ikut mengkerut kan, ikut mengikuti bentuknya. Tapi kalau cairan, biasanya untuk ditekan tuh dia nggak akan mudah untuk mengikuti bentuk dari wadah yang telah ditekan. Sehingga kalau fluidanya itu adalah gas, dia cenderung bersifat compressible. Sedangkan kalau fluidanya itu cairan, kita sering abaikan ya menjadi sifatnya incompressible. Jadi gini konsepnya. Misalkan kita punya sebuah pipa aliran yang bentuknya seperti ini. Ini juga sebenarnya materi waktu di fisika dasar loh, kalau lo ingat. Oke, seperti ini. Nah, ini luas areanya adalah A1 dan ini luas areanya A2. Oke. Nah, kalau untuk fluida lu, kita selalu lihatnya itu di satu streamline. Lu tahu streamline nggak? Streamline itu namanya, stream kan aliran, line tuh garis, garis aliran. Jadi kita lihatnya tuh satu streamline kayak gini. Nah, biasanya kita lihatnya di tengah. Jadi harus di satu streamline. Kan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya itu di dalam fluida ini akan ada banyak streamline lo. Yang ini juga bisa nih streamline nih, kayak gini. Nah, ini streamline yang berbeda. Juga mungkin bisa nih streamline yang lain, yang orange deh. Jadi di dalam satu fluida itu biasanya kan ada banyak streamline-nya. Nah, biasanya kita melihatnya tuh di satu streamline.
Nah, biar mempermudah, biasanya kita lihatnya tuh di streamline yang di paling tengah. Oke? Jadi kalau kita di gambar ini, lihatnya di sini. Di sini dan di sini. Sebenarnya boleh aja asal satu streamline. Jadi di sini ada kecepatan alirannya yaitu V1 dan di sini ada kecepatan alirannya yaitu V2. Nah, persamaan kontinuitas menyatakan apa? Kalau massa aliran yang masuk ke dalam pipa tersebut harus sama dengan massa aliran yang keluar. Nah, apa itu simbol dari M titik lu? M titik itu menyatakan dm per dt. Artinya massa tiap waktu. Oke. Nah, kan kita tahu ya, fluida itu ketika dia mengalir, dia akan membentuk seperti wadahnya. Anggaplah seperti ini. Gitu ya. Oke. Biasanya dia anggap aja bentuknya pipa gitu. Pipa kan bentuknya berarti kan silinder ya. Maksudnya ya. Berarti apa? Ini sama aja D per dt dari massa yang in harus sama dengan D per dt dari massa yang keluar. Nah, kan kita tahu ya kalau densitas itu adalah massa per satuan volume. Berarti kita bisa ganti massanya menjadi densitas fluida dikali volume yang in D per dt densitas fluida dikali volume out. Nah, lihat loh. Karena tadi kita bilang asumsinya fluida incompressible, itu artinya adalah densitas fluidanya konstan, tidak mengalami perubahan ketika tekanannya berubah. Sehingga kita bisa tahu kalau asumsinya incompressible, rho-nya sama. Kita bisa keluarin rho-nya. Gitu. Oke, sekarang volumenya lihat. Volumenya itu kan berarti volume dari fluida yang bergerak loh. Kalau kita asumsikan volumenya itu apa bentuknya bentuk wadahnya itu pipa, berarti kan volumenya berbentuk potongan dari pipa itu kan atau potongan silinder. Yang ini luas penampangnya adalah A. Anggap aja bagian kecil partisinya itu panjangnya adalah L. Sehingga kita akan punya apa? D per dt dari luas in dikali panjang partisi sama dengan D per dt dari luas out dikali panjang partisi. Oke, kita keluarkan luasnya. D per dt L in A out D per dt dari L out. Oke, berarti kita punya apa? Luas area yang masuk. Lu tahu nggak dl per dt itu apa sih lu kalau di fisika lu? L itu kan panjang. Sama aja kayak X gitu ya. Kalau dia mengalir di sumbu X, kalau dia mengalir di sumbu Y sama dengan Y. Apa itu dx per dt lu? Pernah inget nggak? Kecepatan. Kecepatan. Maka sama aja nih V in. Juga sama luas out dikali V out. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Dengan asumsi tadi ya, asumsinya fluidanya bersifat incompressible. Berarti kalau nanti misalkan materinya sudah lebih jauh lagi, ketika fluidanya sudah kita masukkan faktor kompresinya, maka pasti akan ada perubahan dari rho-nya, sehingga rho-nya nggak bisa dicoret antara rho yang in dengan rho yang out. Tapi untuk sekarang kita asumsikan saja dia bersifat incompressible. Nah, lu dulu pernah denger dong yang namanya debit, pernah denger ya? Debit itu Q biasanya simbolnya. Debit. Sekarang disebutnya namanya flow rate. Pernah denger ya? Pernah dengar? Di kelas pernah dengar nggak tentang Pernah debit? dengar, Kak? Apa itu debit atau flow rate? Apa?
Tahu? Oh, oke. Aliran air gitu. Flow rate itu kan rate itu apa sih? Sebenarnya rate kecepatan kan? Benar nggak? Jadi flow rate itu sebenarnya adalah perubahan dari volume air, volume fluida tiap detiknya secara definisi. Oke? Jadi flow rate itu adalah perubahan volume tiap detik, dV per dt. Oke? Nah, karena kita tahu kalau bentuknya itu adalah anggaplah silinder, maka volumenya adalah luas dikalikan dengan L, betul? Maka karena yang berubah adalah X-nya atau L-nya, ini akan sama kayak A dikali dl per dt. Berarti flow rate juga dapat dicari menggunakan luas penampang dikali kecepatan. Oke, flow rate. Nah, artinya persamaan yang tadi kita punya persamaan kontinuitas ini bisa kita ubah dong menjadi apa? Flow rate laju alir fluida yang masuk harus sama dengan laju alir fluida yang keluar. Gitu. Paham? Lu ngerti? Jadi persamaan kontinuitas bisa kita gunakan A kali V ataupun bisa kita gunakan apa? Pakai flow rate kalau yang ada informasinya adalah flow rate. Oke, paham lu? Ngerti nggak? Paham, Kak? Oke. Nah, yang kedua lu, yang sangat penting, yang kedua itu adalah mengenai persamaan Bernoulli. Ini penting banget. Oke, persamaan Bernoulli. Kita kan sebenarnya udah pernah belajar ya lu ya waktu di fisika dasar kan. Tapi mungkin kalau di fisika dasar dia lebih apa ya lebih lebih mudah lah karena gitu-gitu aja. Nah, karena kita nggak terlalu dalam mempelajari tentang Bernoulli-nya. Karena kan fisika dasar terlalu banyak ya materinya. Nah, sekarang karena kita belajar fluida, kalau fluidanya mengalir, dinamis, itu pasti pakainya Bernoulli loh. Sehingga apa? Lu harus paham konsep dari persamaan Bernoulli. Nah, yang pertama kali yang harus lu pahami itu adalah asumsi yang dipakai. Oke? Okay? Asumsi apa aja sih yang dipakai di persamaan Bernoulli? Yang pertama, fluidanya bersifat incompressible. Incompressible. Tadi ya, fluida tidak terpengaruh terhadap tekanan. Nah, yang kedua apa? Alirannya laminar. Alirannya laminar. Oke? Okay? Karena kalau turbulence, sehingga kalau turbulence kan dia memiliki kecepatan yang besar, alirannya udah nggak lurus, udah nggak laminar, itu susah untuk dihitung. Nah, yang ketiga lo, head loss atau gesekan, head loss atau gesekan masih diabaikan. Oke, okay? Kita masih mengabaikan head loss. Kapan kita mulai nanti memasukkan head loss? Kayaknya feeling saya head loss itu akan dimulai dihitung ketika dulu buat persiapan UASD. Karena kalau menurut saya 2 minggu itu kurang untuk bisa memahami head loss. Karena head loss sendiri atau gesekan itu kehilangan head ya, head loss itu eh, ada dua lo, ada head loss kayak major head loss sama minor head loss, minor loss lah. Nah, major loss itu dikarenakan aliran, kalau minor loss itu dikarenakan sambungan. Nah, itu butuh waktu buat mempelajarinya, sehingga menurut saya untuk UTS nanti kemungkinan masih dalam kondisi tanpa head loss. Nah, yang keempat, harus membandingkannya pada streamline yang sama. Jadi kita nggak bisa menerapkan persamaan Bernoulli kalau yang diterapkannya itu di streamline berbeda lu. Tahu ya tadi streamline ya? Aliran arus ya, aliran stream. Jadi eh kalau apa? Kalau
Bernoulli itu juga sama, harus diamati itu titiknya itu di streamline yang sama. Makanya untuk bikin supaya sama, kan streamline kan nggak terlihat ya kalau di kasat mata kan. Nah, maka biasanya kita mengamatinya di titik tengah, karena titik tengah udah pasti satu streamline. Nah, contoh gini loh. Misalkan saya punya aliran pipa bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya Bernoulli itu sebenarnya adalah persamaan energi, lebih tepatnya. Jadi sebenarnya adalah persamaan energi sebenarnya. Cuman untuk kasus fluida, kan kita sebenarnya udah pernah belajar persamaan energi di fisika dasar kan loh. Tapi untuk benda-benda padat, solid. Nah, sekarang ini gimana kalau kasusnya adalah fluida yang mengalir. Oke, ini luas penampangnya adalah A1, ini luas penampangnya adalah A2. Oke, kita bikin dulu streamline-nya loh, karena kita hanya boleh kalau satu streamline. Kalau dari tengah pasti satu streamline, kan dia pasti gini streamline-nya. Jadi pasti dia akan ketemu di tengah lagi loh. Jadi makanya biar gampang, amatinya tuh di tengah aja, karena dia satu streamline. Nah, kayak gini ya. Ini streamline yang kita amati. Berarti yang kita amati itu adalah titik satu yang ini dengan kecepatan V1, titik dua yang ini dengan kecepatan V2. Oke, tadi kan kita tahu ya, fluida itu akan mengalir. Kalau bentuknya tabung, dia akan berbentuk tabung alirannya. Kayak gini. Nah, kenapa dia bisa mengalir loh? Karena ada yang nekan, ada yang dorong. Siapa yang dorong? Yang dorong itu adalah tekanan. Jadi di sini akan ditekan oleh tekanan P1. Nah, di dua juga sama lu, ditekan. Supaya apa? Supaya keluarnya nggak terlalu deras dengan tekanan P2. Berarti si fluida yang berbentuk ini nih yang saya artir misalkan ya, yang ini nih, dia akan bergerak berdasarkan tekanan tersebut kan. Nah, berarti kalau bergerak apa lu? Kita bisa tahu berapa kerja yang dilakukan oleh si fluida tersebut. Lu masih inget nggak lu? Work itu rumusnya apa lu? Masih inget nggak? Waktu belajar di fisika dasar. Work rumusnya adalah gaya dikali dengan S. Bener nggak sih? Gaya, berapa besar gaya dikali seberapa besar dia berpindah. Betul ya? Karena kita tahu F itu apa sih? Kan tekanan itu adalah F dibagi A, betul? Berarti F di sini adalah apa? Perbedaan tekanan dikalikan dengan A dikalikan dengan S. S itu kan anggap panjangnya L ini ya, dikalikan dengan L. Nah, kenapa delta? Karena dia ditekan dari P1 dan ditekan juga dari P2. Berarti karena dia ngalirnya dari satu ke dua, maka delta P-nya itu adalah P1 minus P2. A dikali L. Paham lo? Ngerti ya? Ini work yang dilakukan oleh si fluida atau partisi fluidanya. Oke. Nah, sekarang kan fluida itu mengalir ya lu ya. Kalau mengalir pasti dia bergerak kan. Kalau bergerak pasti ada yang namanya energi kinetik, EK. EK rumusnya apa lu? Setengah mv kuadrat. Betul ya? Karena kita tahu kalau densitas itu adalah massa dibagi dengan volume. Berarti kita boleh bilang setengah rho dikali volume dikali V kuadrat. Volume adalah volume dari partisi fluida yang mengalir. Karena bentuknya itu adalah kayak potongan silinder ya, berarti silinder. Berarti boleh dong saya ganti jadi gini. Setengah rho luas area dikali L dikali kecepatan. Paham gak lu? Ngerti kan lu? Paham ya? Jadi Paham, si Kak? M. Nah, sekarang kan dia selain bergerak juga tinggi dari titik yang kita amati kan berubah ya lu ya. Berarti kan ada juga energi potensial kan, EP.
EP sendiri apa rumusnya? M, G, dikali H. Sama kayak tadi, M-nya kita ganti. Jadi, rho dikali volume, dikali G, dikali H. Sama kayak tadi, volumenya kita ganti menjadi luas area, dikali L, dikali G. Nah, ini H itu ketinggian. Misalnya kalau di buku-buku simbolnya Z. Oke, Z itu apa sih? Z itu berarti dari titik 0 ke positifnya itu ke atas. Jadi ini adalah Z1 dan ini adalah Z2. Paham lu? Ngerti? Jadi pada kasus persamaan Bernoulli, H itu ketinggian, bukan kedalaman. Karena apa? Karena di persamaan Bernoulli itu konsepnya energi. Waktu kita belajar energi, apa? H itu adalah ketinggian. Nah, kalau lu ingat waktu kita belajar kemarin yang tekanan hidrostatik, di mana fluidanya itu tidak mengalir, H-nya itu kedalaman lu, bukan ketinggian. Karena konsepnya kalau hidrostatik itu kedalaman H-nya, kalau ini ketinggian. Nah, setelah kita tahu, kita gabungkan lu. Jadi, work yang dilakukan oleh fluida tersebut dipakai untuk merubah energi kinetiknya dan merubah energi potensialnya. Oke? Okay? Berarti kan tadi worknya apa? P1 minus P2 dikali apa? A dikali L ya. A dikali L. Delta EK berarti adalah EK pada kondisi 2 dikurangin EK pada kondisi 1. Delta EP juga sama. EP pada kondisi 2 dikurangin EP pada kondisi 1. Oke? Kalau kita kelompokkan lo, yang satu kita kelompokkan dengan satu semua, yang dua kita kelompokkan dengan dua semua, kita akan punya seperti ini. P1 dikali A dikali L ditambah EK1 ditambah EP1 sama dengan P2 dikali A dikali L ditambah EK2 ditambah EP2. Jadi kita punya P1 dikali A dikali L. Tadi EK rumusnya setengah rho AL kali V1 ya. Jadi setengah rho AL dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G rho dikali AL dikali G dikali Z1 sama dengan P2 dikali A dikali L ditambah setengah rho dikali A dikali L dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali A dikali L dikali G dikali Z2. Lihat lo, semua mengandung A kali L kan? Maka kita bisa hilangkan A kali L-nya. A kali L, A kali L, A kali L, A kali L, A kali L. Sehingga kita akan punya persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G Z1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G Z2. Inilah persamaan Bernoulli yang selama ini kita pakai waktu di fisika dasar. Just dasarnya itu adalah and dan work. Nah, kita modifikasi apabila kita dibagi dengan rho G. Rho G itu apa? Rho G itu adalah berat ya, weight ya, berat kan? Oke, coba semuanya kita bagi rho G. Jadi kita punya apa? P1 dibagi rho kali gravitasi ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z1 sama dengan P2 dibagi rho kali G
ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2. Ini adalah bentuk lain dari persamaan Bernoulli ketika kita bagi semua dengan komponen rho G. Nah, inilah asal mula dari yang namanya head. Jadi, head itu adalah ini rho. Lalu, nah ini head nih, segini. Namanya total head. Total head. Jadi, kenapa kita bagi dengan W? Supaya kita bisa mendapatkan persamaan Bernoulli dalam bentuk head. Head itu apa sih? Head itu ketinggian sebenarnya, tinggi permukaan fluida yang memberikan tekanan sebesar itu. Itu head-nya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sering bilang head itu sebenarnya adalah tingginya, tinggi permukaannya. Nah, ini total head namanya, yang Z1 tambah V1 kuadrat per 2G tambah P1 per rho G. Berarti ini adalah total head pada keadaan 1, yang ini berarti total head pada keadaan 2. Paham lo? Ngerti ya? Jadi yang perlu ditekankan pada kasus Bernoulli itu, satu adalah asumsinya, asumsi apa yang kita pakai. Untuk sekarang 4 asumsi ini, nanti mungkin ke depannya kita akan memasukkan head loss dan lain-lain. Itu butuh waktu, sekarang kita belum. Nah, itulah 2 persamaan penting lo pada kasus fluida yang dinamis, pada kasus fluida yang mengalir. Nah, saya cek dulu ya. Fatia. Nah, kita cek dulu penyanyi Fatia. Oke, bentar. Jadi itu adalah definisi dua besaran yang kita pakai, dua persamaan yang kita pakai pada fluida dinamis. Nah, coba kita lihat gimana persoalannya sih. Saya punya beberapa soal. Oke, bentar ya. Soalnya, saya cek dulu soalnya. Apa ini? Bentar. Oke, ini saya ambil dari buku Munson, karena buku Munson banyak soal-soal untuk latihan latihan Bernoulli. Karena yang di buku Saum itu dikit banget. Nah, ini contoh soal-soalnya, kita ambil contoh satu deh. Bagaimana cara kita menerapkan konsep Bernoulli-nya. Oke? Kita coba yang ini. Ini contoh soal dari Saum. Oke? Coba kita baca dulu ya. Di sini dia bilang apa? Uninfixed. Artinya apa? Kita abaikan viskositas. Mengabaikan viskositas secara tidak langsung, kita mengabaikan yang namanya head loss, gesekan. Nanti pernah bilangnya ke Lulu, viskositas itu kayak gesekan yang terjadi ketika fluid itu mengalir. Jadi ketika kita mengabaikan viskositas atau kita asumsikan fluid itu tanpa adanya viskositas, berarti kita mengabaikan gesekan ketika dia mengalir. Oke, incompressible berarti apa? Kita asumsikan densitas fluidnya nggak berubah. Steady state, oke, alirannya konstan, tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Oke, kita punya soal seperti ini. Oke, pertanyaannya apa? Specific gravity, SG, dari liquidnya. Lu masih ingat nggak lu? Bagaimana cara kita mencari specific gravity lo? Ingat nggak? Waktu pertemuan pertama lu? Ingat nggak? Halo? Dari Ingat? massa jenis. Betul. Dia adalah perbandingan antara rho dari fluida dibandingkan dengan rho tertentu. Kalau cairan, maka bandingkan dengan rho air ya, betul? Ya. Kalau udara, kalau dia bentuknya gas dibandingkan dengan rho udara. Karena ini liquidnya adalah liquid ya, cairan, maka kita bandingkan sama rho air. Rho water lah ya, takutnya airnya water, airnya udara lagi. Rho water. Berarti dengan kata lain sebenarnya, Lulu tinggal cari rho fluidanya berapa kan? Betul ya? Gitu ya? Oke. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau fluidanya ngalir, pasti pakainya
persamaan Bernoulli dan kontinuitas, betul ya? Tadi kan saya udah kasih tahu, persamaan Bernoulli dan kontinuitas itu harus membandingkan dengan satu streamline streamline yang sama ya. Berarti kita bikin dulu streamline-nya lo, karena itulah yang mau kita bandingkan. Karena kita punya informasi adalah di sini, kita bikin dulu streamline-nya ya, aliran arusnya. Oke, kita bikin streamline-nya. Nah, inilah garis yang kita pakai sebagai garis aliran. Bayang lo? Bayang ya? Oke, jadi kita hanya boleh ngebandingin di satu streamline. Berarti kalau saya misalkan, saya banding titik A sini deh. Titik A ya. Dengan titik B di luar sini. Oke. Berarti kita bisa gunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Tadi apa? Nah, lu mau pakai mana lu? Mau pakai persamaan Bernoulli yang dalam bentuk tekanan, yang atas nih, atau dalam bentuk head, yang bawah? Terserah, sama aja. Mau yang mana? Yang atas, Kak. Yang tekanan biasa ya? Ya. Boleh. Jadi kita punya apa? PA ditambah setengah rho fluida dikali VA kuadrat ditambah rho G ZA sama dengan tekanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G ZB. Gitu ya? Betul? Oke. Nah, sekarang kita tinggal identifikasi aja lo mana yang kita perlukan. Oke. Apa aja yang kita perlukan di sini. Oke. Kita perlu tekanan. Tekanan di A dan tekanan di B, betul? Tekanan di A berapa lo? Berapa tekanan di A? Di permukaannya berapa? Berapa lo? 10. 10 PSI ya. Nah, Ya. biasanya kalau itu adalah alat ukur, itu 10 PSI itu dalam satuan gauge kan, pressure gauge kan ya. Kalau biasanya kalau kita pakai tekanan tuh kalau di hitungan pakainya yang absolutnya. Gimana cara ngubah menjadi tekanan absolut lo dari gauge? Tinggal kita tambahkan dengan tekanan atmosfer. Betul? Tekanan atmosfer berapa? Tergantung soalnya sih. Nanti kita lihat. Biasanya sih tekanan atmosfer 1 atmosfer ya. Oke, tapi nanti aja. Kalau di B, B itu keluarnya air dari pipa ya. Berapa tekanan di B lu? Berapa tekanannya di B? Berapa lu? Halo lu? Halo? Berapa lu tekanan di B lu? Tahu nggak? Hmm, Tahu? Nggak. enggak. Tekanan di B itu adalah tekanan atmosfer. Kenapa? Karena B terbuka kan, kontak dengan free air, ya nggak sih? Kalau kontak dengan free air, tekanannya pasti tekanan atmosfer. Ngerti lu? Paham? Paham. Oke, sekarang kita butuh apa lagi? Kita butuh VA sama VB. Oke, VA-nya berapa? VB-nya berapa? VB udah dikasih tahu kan lu ya? Yaitu berapa? 40 feet per second. Betul? VA-nya berapa lu? Ada nggak informasi lu VA-nya berapa lu? Enggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana cara kita mencari kecepatan pada kasus fluida yang dinamis? Itu biasanya kita menggunakan ini lu, persamaan kontinuitas. Yang tadi loh, lu, yang di atas. Gini kan, luas area A dikali dengan kecepatan aliran A
harus sama dengan luas area B dikali kecepatan aliran B. Gitu ya lu, betul? Luas area A tuh yang mana sih lu? Luas area A tuh ini lu. Nih, luas area A tuh ini. Luas dari si tangkinya. Luas permukaan tangki. Ini luas area A. Sedangkan luas area B tuh ini lu. Luas dari si pipa pembuangannya. Nah, lihat deh lu. Ada informasi penting yang mungkin kita jarang tanggepin karena kita berpikir itu bukan hal yang penting. Oke. Nah, yaitu apa? From large pressurized tank. Large itu kan artinya besar ya, betul? Nah, berarti ini mengasumsikan kalau si tanknya itu besar banget. Besar banget. Berarti kita boleh bilang apa? Di kasus ini, di soal ini, kita bisa bilang apa? Luas area tank jauh sangat besar dibandingkan luas dari pipa keluaran. Karena di sini tidak ada informasi luas tank berapa, luas pipa berapa kan, tapi ada keterangan large pressurized tank, artinya dianggap tanknya itu sangat besar. Nah, dengan adanya asumsi ini lu boleh berasumsi bahwa kecepatan A itu apa sih lu? Kecepatan A itu adalah kecepatan turunnya permukaan air. VA itu adalah kecepatan turunnya permukaan air. Kenapa? Karena airnya dibuang, ya kan? Nah, dengan adanya asumsi luas A jauh sangat besar dibandingkan luas B, kita bisa ambil kesimpulan bahwa VA-nya kita anggap mendekati 0. Saking kecilnya lo. Paham lo? Ngerti? Ngerti nggak? Jadi dulu Ngerti, Kak. bayangin aja deh. Ngerti kan? Paham, Kak, paham. Jadi dulu bayangin aja dulu punya toren air yang sebesar toren air kan lo, kayak yang di rumah-rumah ya, yang di atas biasanya. Kan tuh gede banget ya lo ya. Lulu isi penuh dengan air, terus sama lulu dibolongin segede jarum. Airnya kan keluar ya lu ya. Tapi kan permukaan airnya turunnya pelan banget kan lu. Karena apa? Karena si tangkinya sangat besar bila dibandingkan dengan luas lubang yang kita bolongin. Jadi kita nggak kelihatan turunnya air, saking lambatnya tuh kita bisa bilang, oh ini kecil banget mendekati nol, airnya turun. Padahal kalau kita tungguin lama, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, ya airnya juga habis kan lo, ya nggak sih? Paham? Ya kita tahu di ini nol, oke? Jadi jangan langsung mengasumsikan VA-nya nol nih kalau di tangki. Enggak. Kalau nanti dikasih tahu luas tangkinya berapa, dikasih tahu luas lubangnya berapa. Nah, kalau itu dikasih tahu, berarti kita hitung pakai persamaan kontinuitas lu. Kalau ada informasinya. Tapi kalau tidak ada informasi tentang luas area tangki sama pipanya, kita bisa abaikan dengan ada keterangan large tank tadi ya, tangki sangat besar. Kita butuh apa lagi lo? Butuh Z ya lo ya, betul? Cari Z-nya lo. Tadi Z itu apa sih lo? Z itu adalah ketinggian, betul? Nah, bagaimana cara kita mengukur ketinggian lo? Caranya adalah lu tentuin ketinggian nolnya di mana. Lulu maunya ketinggian nol di mana lu? Terserah lu. Bebas. Mau di mana lu? Ketinggian nolnya? Hmm, dari A. Oke. Lu tahu kan bedanya ketinggian sama kedalaman, tahu nggak? Tahu bedanya nggak? Hmm. Tahu bedanya ketinggian sama kedalaman? Tahu? Nggak. Jadi, gini bedanya nih. Kalau ketinggian, kalau kita taruh ini sebagai reference, ketinggian nol, ketinggian itu akan bernilai positif kalau dia di atas reference.
Oke. Di bawah reference, ketinggian itu negatif. Itu kalau ketinggian. Kalau kedalaman, dibalik. Ini kalau kedalaman, kalau nolnya di sini, kedalaman positif itu di bawah nol. Dan kedalaman negatif itu di atas nol. Jadi kalau kedalaman tuh kebalikannya. Paham lo? Ngerti? Paham, Kak. Oke, sekarang Lulu mau taruh reference acuan ketinggian nol mau di mana? Bebas ini. Di titik A. Titik A. Oke, boleh. Berarti kita bikin reference ketinggian nol di titik A ya. Di sini. Betul ya lu ya? Oke. H sama dengan nol. Berarti Lulu tahu dong ketinggian titik A berarti berapa lu? Berapa ketinggian A? 0. Nol. Ketinggian B berapa lu? 15. Coba lihat. B ada di bawahnya nol apa di atasnya nol? Di bawahnya 0. Berarti minus 15. Paham? Paham. Karena ini adalah ketinggian. Ketinggian itu tergantung kita taruh reference. Kalau titik yang kita mau cari di bawah reference, maka nulisnya minus. Kalau kedalaman kebalikannya. Di bawah reference dia positif. Paham lu? Paham, Kak. Udah lengkap kan semuanya kan? Udah kok lengkap, tinggal kita masukin lu. Masukin ke sini ya. Jadi kita tinggal masukin ke Bernoullinya. Oke. Jadi kita punya apa? Tadi PA berapa PA? 10 PSI tambah P0 ya. 10 PSI ditambah P0 ditambah setengah. Rho-nya nggak tahu ya lu. Tapi VA-nya kan 0 tadi ya. Ditambah Rho nggak tahu. G-nya nanti kita cari. ZA-nya juga 0. Tadi berapa tekanan di B? P0 juga ya. Bukan 0 tapi P0. Ditambah setengah Rho. VB-nya berapa? VB-nya 40. Satuan lupa. Feet per second kuadrat ditambah rho-nya nggak, nanti kita cari G, Z-nya min 15 feet. Betul gitu ya? Betul? Kita coba hilangin dulu yang 0 semua, ini 0 coret. Ini 0 coret. Betul ya lu ya? Lihat lu, ini sama-sama ada panel kan? Kita coret panelnya boleh? Boleh lu? Boleh, Boleh. Kak. Oke, jadi tinggal apa? 10 PSI sama dengan setengah dikali rho dikali 40 feet per second kuadrat ditambah jadi minus ya, rho dikali G dikali 15 feet. Betul lu? Betul. Eh, Lu inget nggak pertemuan pertama kita waktu kita belajar fluida? Apa? Pastikan satuannya sudah sesuai. Betul? Kalau mau satuan SI, maka semuanya SI. Kalau mau satuan BG, British Gravitational, semuanya BG. Sekarang lu, PSI itu satuannya BG, SI atau bukan? Keduanya lu? Bukan keduanya. Bukan keduanya. Harusnya satuan BG-nya apa kalau PSI? Kalau tekanan? Eh, Pound per Pound per feet feet square. square. Bisa nggak Lulu mengubah PSI ini menjadi pound per feet square? Bisa. Bisa. Caranya gimana yo? Kan Berarti. ini kan pound per inch square kan? Betul ya? Oke. Kalau 40 tuh udah BG kan lu ya? Udah BG ya? Ya. Berarti langsung aja ya. Berarti 16,00. Oke. 15 juga udah BG kan lu ya? 15. Betul? Sekarang gimana cara mengubah pound per inch square menjadi satuan BG
pound per feet square. Gimana caranya? Dikali Dikali? 144. Betul. Kenapa? Karena 1 inch itu 1/12 feet kan, betul? Berarti supaya dia jadi BG, ini 10, kita kali 144, jadinya apa? Pound per feet square, betul? Ini tinggal berarti 800 rho dikurangin rho kali G. Paham lo? Ngerti? Paham, Kak? Berarti satuan G juga harus diubah ke BG kan lo? G itu berapa sih lo? Gravitasi bisa kita pakai 9,81 kan? Ya. Betul. Tapi ini meter per second kuadrat. Jadi BG jadi berapa lo? Harus diubah jadi feet per second. Betul. Ya. 1 meter berapa feet lo? Ingat nggak? Tabel konversi coba. 1 meter berapa feet? Ingat. Hmm, Coba lihat di catatan kita pertemuan pertama ya kalau nggak salah ya. Saya udah jelasin kan ya. Betul? ya. 1 meter berapa feet? Berapa lo? 3,28. 3,28. Ya udah berarti sama aja. 9,81 dikali 3,28. Nah, yang satuannya adalah feet per second square. Masukin deh. 0,81 kali 3,28. Maka dapatlah 32,1768. Paham lo? Hmm, Udah. Ya kita masukin, jadi kita punya apa? 1440. Ini udah BG semua ya. 800 rho dikurangin rho dikali 32,1768 dikali 15. Dapat nggak lu rho-nya lu? Dapat? Dapat nggak? Bisa dapat nggak lu rho-nya lu? bisa. Coba cari lu. Tuh 440 sama dengan 800x dikurang x dikali 32,1768 15. Dapatnya berapa lu? 4,537. Serius. Coba kok beda hasilnya? 1440 sama dengan 800x dikurangin 32,1768 kali 15 kali x kan. Shift solve sama dengan. Oh iya, ini benar. Saya salah. 4, berapa lu? 4,537. 56 ya? Ya. Satuannya apa lu? Kalau BG. Hmm, Apa ya satuannya kan dia massa per volume kan. Massa itu apa kalau di BG? Slug ya. Betul nggak? Per volume per feet pangkat 3. Betul? Ya. Kan kita mau bandingin sama raw water kan. Raw water tuh berapa lo? 1.000 ya, betul? Betul. 1.000 itu kilogram per meter pangkat 3 ya, betul lo? Betul. Betul. Berarti kita harus convert kan? Convert ke slug per feet pangkat 3. Bisa lo? Bisa? Ada tabel konversi kan kemarin saya kasih kan ya, betul nggak sih? Ada ya? Ya. Ya. Coba dibuka pertemuan pertama kalau nggak salah.
Pertama-tama saya kasih tabel-tabel konversi buat mengkonversi satuan. Karena tadi saya udah bilang ya, Prodi, kalau di Prodi itu satuan tuh penting banget, oke? Okay? Karena kita nggak boleh menggabungkan satuan berbeda di satu persamaan, sehingga kita akan punya satuan yang apa? Satuan yang nggak tahu apa. Kita tahu di sini kita punya nih kilogram meter pangkat 3 tabel ya, tabel 14 tinggal dikalikan dengan ini. Ini 1000 dikalikan dengan 1,94 10 pangkat min 3. Jadinya selak pangkat 3. Paham? Sama aja berapa ini? 1,94 selak per meter pangkat 3. Paham lo? Paham. Berarti tadi yang diminta apa sih lo? SG kan? Specific gravity. Berarti rho dibagi dengan rho water. Jadinya 4,5376 dibagi 1,94. Ya udah itu aja. 4,5376 dibagi 1,94. Dapatnya sekitar 2,33897. Kalau SG nggak ada satuan kan lu ya, karena dia dimensionless kan, perbandingan antara dua densitas. Paham lu? Ngerti itu? Paham, Kak. Oke, kalau paham, coba lu kerjain soal ini. Ini juga soal aplikasi dari fluida. Oke, aplikasi dari fluida. Nah, ini. Ini juga saya ambil dari buku Munson ya. Oke, coba dibaca dulu, terus dicobain. Dan 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, tinggi dan H kecil. H kecil itu sampai ke puncaknya air mancur ya. Yang B adalah kecepatan aliran di pipe di sini. V di sini nih. Ketika dia keluar dari pipe. Pertanyaan C adalah pressure di horizontal part pipe di sini misalkan. Paham lu? Coba kerjain yang A dulu. Kerjakan yang A dulu. Ntar kalau udah foto kirim. Oke. Okay? Karena ini fluidanya fluida dinamis, maka kita menggunakan persamaan Bernoulli kan lu. Betul ya lu ya? Syaratnya tadi apa Bernoulli? Harus di satu streamline. Kita bikin dulu streamline-nya lu. Kebayang? Biar kita tahu streamline itu di mana. Oke, okay. Streamline. Nah, paham lu? Ngerti lu? Jadi ini yang boleh kita bandingin di satu streamline. Paham lu? Ngerti? Biar gampang deh, kasih aja nama deh. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke? Okay? Coba lu kerjain yang A dulu ya. Bisa lu? Bisa, Kak. Ini kayaknya juga ini tekanan gauge ya. Tetap diubah dulu ke tekanan absolut ya. Jadi harus ditambahin dengan penol atau atmospheric pressure-nya. Karena biasanya kalau dia di satu alat itu biasanya itu tekanan gauge, tekanan dari alatnya.
Kayak kejadian dulu yang A ya lo. Yang A, kalau udah foto kirim.
Oke, yang A udah belum? Belum, Kak. Oke. Juga sama ya, ada asumsi ini ya. Large tank. Oke. Artinya, si tangkinya jauh sangat besar dibandingkan luas pipa keluarnya, pipa exitnya. Kayak tadi asumsinya ya. Berarti kalau yang A, lu bandingin titik mana sama titik mana lo? D dan A. Betul. Coba bikin persamaan Bernoullinya antara D sama A. Terus kayak tadi saya lakukan, identifikasi besaran-besaran apa yang dibutuhkan buat melengkapi persamaan Bernoullinya. Bisa lo? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, coba kita tahu sendiri. Oh, kita nggak tahu P-nya. Oh, kita nggak tahu P-nya. Baru kita berpikir gimana cara nyarinya gitu loh. Paham lo? Paham. Oke, coba dikerjain.
Oh. Udah lo yang alo. Oh, udah, Kak. Oke, saya coba cek dulu ya. Oke, bandingkan antara A dengan D. Oke, tekanan di A. Oke, itu udah dikurangi sama tekanan di A kan? Tekanan di A berapa lu? P0 kan ya? 0. Bukan nol, P0. Kan udara. Kalau tekanan di A0 mah berarti vakum mah tuh. P0 tuh sama nol beda lu. P0 tuh tekanan atmosfer. Jadi P0 itu tekanan atmosfer. Itu biasanya 1 atm normalnya atau sekitar 1,01 10 pangkat 5 Pascal. Jadi udara kita tuh punya tekanan. Kalau udara kita tekanannya nol, maka darah kita tuh bakal keluar dari tubuh kita karena kan darah kita kan punya tekanan juga kan ya. Jadi tekanan di A bukan bukan nol tapi P0. Oke. Tapi karena tekanan di D itu adalah 50.000 ditambah P0, sehingga kalau kita pindah ruas, tekanan di D, P0-nya hilang kan ya? Betul. Oke. Betul, di V di D 0. Kenapa V di D 0? Karena large tank-nya, berarti luas permukaan D jauh sangat besar. Oke. Oke. Tinggi D 2 ya. Oke. Oke. Lanjut lu. B-nya sekarang lu. Bisa B-nya lu? Bisa. Berarti B, kalau yang pertanyaan B yang dibandingin sama apa? Hmm, Apa yang dibandingin, ayo? Pertanyaan B, apa yang dibandingin? Yang pasti titik B kan, ya nggak sih? Nah, bandingin sama apa? Boleh sama A, boleh sama D. Maunya yang mana? Paham? Ngerti lo? paham, Kak? Oke, terserah dulu ya mau bandingin B dengan A boleh, mau bandingin B dengan D juga boleh. Yang pasti B harus sebagai yang kita bandingkan.
Kalau udah foto kirim ya lo. Udah lo. Oke, coba kita lihat. Oke, mau pakai cara ini juga boleh. Oke, PB sama PA boleh. PB sama PA-nya sama. Oke, coret. V B-nya ada, VA-nya nggak ada. Oke. Oke, lanjut lo. Yang C sekarang, terakhir. C berarti yang dibandingkan C ya. Dengan apa bandinginnya? Boleh sama B, boleh sama A, boleh sama D. Anggap aja C itu di paling dasar ya lu ya. Karena susah kan nentuin titik C di mana ya. Anggap aja di paling dasar deh. Oke, coba. Kalau udah foto kirim lu.
Berarti yang C wajib dibandingkan. Bandingin sama apa? Terserah dulu ya. Boleh sama A, boleh sama B, boleh sama D. Kenapa boleh? Karena keempatnya berada di satu streamline. Anggap aja C itu adalah titik paling bawah ya, karena kita nggak tahu C lengkapnya di mana tuh detailnya. Jadi kalau udah foto kirim ya lu. Oke, kita coba lihat. Oke, bandingin C dengan D. Boleh. Oke, PC, PD. Oke. ZC. Oke. Oke. Hmm. Lo, ada yang salah ini kalau gini lo. Tahu nggak salah di mana? Tekanan di D itu 50.000 baru tekanan gauge. Jadi kalau
Dan di D sendiri aslinya bukan 50.000 deh. Tapi berapa? Tekanan gauge-nya ditambah tekanan P0. Tapi boleh sih jawabannya kayak gini. Tapi tekanan di C yang didapat sama Lulu adalah tekanan di C tapi gauge ya. Boleh jawaban kayak gini. Jadi ntar tinggal ditambahin aja sama kalau mau cari PC absolutnya tinggal ditambahin P0 aja. Paham nggak lu? Ngerti? Paham, Kak? Oke, jadi boleh nggak apa kayak gini. Tapi ntar kasih keterangan ini tekanan di C tekanan gauge ya. Karena Lulu memasukkan tekanan di D-nya tekanan gauge. Oke, kira-kira paham lu ya untuk konsep dasarnya. Nanti kita akan coba latihan lagi. Nah, feeling saya sih ujiannya cuma sampai sini lo. Dari awal sampai Bernoulli yang dasar. Nah, kita akan latihan lagi untuk soal-soal, terutama soal yang Bernoulli seperti ini. Oke, ada pertanyaan lu sampai lu? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Kalau tidak ada, ntar saya kirim catatannya sama rekamannya, saya kirim linknya ya. Oke, mari Lulu. Oke, makasih, Kak.